Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ibu? Semangat semuanya? Alhamdulillah. Ya, pemirsa MNC TV di rumah juga mudah-mudahan semangat dan sehat. Bersama saya Irfan Hakim dan juga Ustadz Danu. Inilah dia Siraman Kolbu, Sejukan Hati. Ya, mengawali jumpa kita hari ini, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Segenap tim Siraman Kolbu MNC TV mengucapkan turut berbelasungkawa atas bencana alam tsunami di Selat Sunda yang menyebabkan saudara-saudara kita terkena musibah di Lampung, begitupun di Serang, Banten. Kami doakan mudah-mudahan seluruh keluarga korban insya Allah diberikan kesabaran dan juga kekuatan. Amin. Dan para korban juga yang meninggal dunia insya Allah diterima oleh Allah SWT, ditempatkan di tempat terbaik di sisinya. Amin. Ini luar biasa Ustadzah, dan kami juga ucapkan turut berbelasungkawa buat teman saya khususnya dari grup band Seventeen dan juga keluarga dari A. Jimmy dan juga Kang Ade yang istrinya meninggal, A. Jimmy istrinya meninggal juga, anak-anaknya belum ditemukan. Kemudian Ivan Seventeen Ustadz itu vokalis kehilangan drummernya, basisnya, gitarisnya, istrinya, semua meninggal dunia. Kita tidak pernah tahu kapan musibah itu terjadi. Ketika Allah berkehendak terjadi, terjadilah. Kita sedang bersenang-senang, musibah itu bisa datang kapan saja. Maut itu bisa memanggil kita kapan saja. Betul Ustaz ya? Betul. Makanya tema kita hari ini adalah jangan sombong. Allah Maha Besar. Kita kadang melupakan, kita sudah semuanya merasa hebat, merasa aman. Ya udah, ketika Allah terjadi, terjadi. Ustaz ya? Iya. Karena maut itu tidak menunggu tua, tidak menunggu sakit, tidak menunggu renta ya Ustaz. Iya. Jadi memang tema kita bagus, jangan sombong karena Allah Maha Besar. Itu menceritakan bahwa kesombongan itu milik Allah. Dalam hadis diceritakan bahwa sombong itu selimut Allah. Jadi kita manusia tidak diperkenankan memakai. Kita seorang muslim, muslimah itu harus memahami bahwasanya kita menjaga jangan sampai kita melakukan kesombongan. Menjaga jangan sampai, itu pelajaran kita setiap hari, setiap saat, setiap detik. Karena setiap detik pun kita bisa aja mengeluarkan kata-kata seperti itu walaupun tidak secara vulgar bicara bahwa saya sombong, tidak. Tetapi implisitnya itu membunyikan bahwa kita seorang sombong. Contoh umpamanya Allah baru memberikan nikmat berupa harta, sudah seperti itu rasanya. Seperti orang lain itu ada di bawah kita. Seperti bahwa dia itu paling hebat sendiri di dalam mencari rezeki dan dia paling banyak diberi rezeki oleh Allah Ta'ala. Biasanya seperti itu. Itu perasaan orang. Kemudian sama seperti kayak umpamanya kita di dalam majelis taklim seperti ini, jangan merasa bahwa kita itu kalau sudah setiap hari ngaji itu merasa lebih sudah dapat tiket surga. Sudah dapat tiket surga, nggak bisa seperti itu. Karena pada waktu kita ngaji, tholabil ilmi, kemudian kita kemana-mana malah yang kita sombongkan adalah cerita kita hanya di taklim aja, kita tidak pernah merubah bahwa ada ilmu di situ yang harus kita kerjakan di dalam taklim. Itu sama, itu juga kesombongan. Apa aja semuanya bisa. Sehingga itu akan menjadikan kita menyerupakan diri kita kepada Allah. Bahwa mengakui bahwa oh gedung itu saya yang bikin, oh jalan itu saya yang bikin, oh negara ini damai saya yang bikin, oh BUMN ini saya yang bikin, oh begitu. Itulah kesombongan yang tidak boleh kita lakukan sebagai seorang muslim. Karena dia dengan tidak sadar menceritakan seperti itu, sekali, dua kali, tiga kali itu nggak akan sadar seperti itu. Nah, disitulah malaikat atid mencatat kesombongan demi kesombong kita. Siapa aja kita, seorang biasa, seorang yang
nggak punya apa-apa, seorang yang menengah maupun seorang yang punya apa-apa, seorang yang tidak beriman maupun seorang yang beriman, seorang yang malas sholat maupun orang yang rajin sholat, semuanya akan tercatat rapi. Makanya di situ kesombongan itulah yang harus kita jaga, bahwa ada Allah. Jadi kalaupun umpamanya kita diizinkan sebagai seorang pejabat bisa membangun gedung, diizinkan. Nah, diizinkan itu berarti Allah ya. Bisa membangun gedung, kalaupun itu keluar kata-katanya, Mbok ya bilang alhamdulillah atas izin Allah gedung ini bisa terbangun. Itu akan lebih enak. Orang muslim yang lain itu mendengarnya itu adem. Ya, itu semuanya sama. Nah, inilah yang harus kita kerjakan. Siapapun itu tidak akan melihat bahwa kita itu orang biasa atau kita pejabat atau siapapun. Harus kita belajar seperti itu. Karena apa? Setiap perkataan kita akan dicatat oleh dua malaikat ini, Raqib sama Atid. Jadi itu jelas menjadi catatan. Salah ngomong, sombong. Salah berpikir, sombong, sama otak kita akan dicatat. Ya nanti otak dan bicara kita itu akan menjadi saksi nanti di akhirat. Nanti akan menjadi saksi di akhirat. Kalau otak kita mengajak sombong, nanti otak kita itu, bukan otak kita, saya nggak mau. Nanti otak orang tersebut itu, ya kan benar kita ya? ke bawah-bawah. Nggak mau saya belajar nggak mau seperti itu. Otak orang tersebut itu akan menjadi saksi. Mamanya orang itu hobinya fitnah, ya otaknya akan menjadi saksi. Oh, kamu pernah memfitnah yang namanya Ustadz Danu ya? Gitu. Misal. Iya, misal. Itu dia akan kena menjadi saksi nanti di akhirat ya. Serius. Oh, kamu merasa pandai, wong kamu itu sekolah hanya di Mesir aja kok pandaimu itu melebihi jagat. Nuh, itu bisa itu. Misal. Itu seperti itu akan menjadi saksi nanti di akhirat. Dipertanggungjawabkan kepada yang punya. Yang punya. Titipan semua ya Ustaz. Itu semua titipan kok. Apa ya? Itu semua titipan. Otak kita, mulut kita. Ini titipan. Mulut kita menjadi fitnah keluar. Kemudian fitnah itu muncul di semua media. Fitnah berjamaah. Fitnah berjamaah. Dosa Akhirnya menjadi berjamaah. dosanya juga dosa jariah. Nah itu silahkan aja, walaupun mamanya minta maaf, saya minta maaf Mas Irfan. Ini medsos ini keluar terus. Dia akan mengundang dosa, bukannya ini minta maaf terus selesai. Enggak. Makanya di situ dilarang oleh Allah Ta'ala, salah satu firman-Nya, wala tajassasu. Itu aja satu kalimat, satu kata sedikit. Janganlah kamu mencari kesalahan-kesalahan orang lain. Siapapun dia. Kalau Allah sudah bilang jangan mencari-cari kesalahan orang lain, berarti kalau kita mencari kesalahan orang lain itu haram hukumnya. Titik sudah. Itu Allah yang berkata. Makanya kita harus tabayun juga, salah satunya itu. Tabayun. Mencari. Tanya dulu lah. Kan gitu ya. Sebelum dilempar, apalagi zaman sekarang medsos. Si ini nyebar ke sana kemari. Ya, sudah silahkan. Makanya habis itu sudah dijelaskan dalam salah satu hadis Nabi Bukhari Muslim bahwa nanti di akhir zaman itu fitnah itu sudah ada di sekitar rumah kita. Rumah kita itu adalah akidah kita sebagai seorang muslim. Satu rumah itu muslim, sama dengan muslim yang lain itu saling fitnah. Itulah mulai akhir zaman. Emang lagi ada yang fitnah Ustaz? Sabar Nggak Ustaz. tahu. Ya udah misal kan itu ya Ini Ustaz. misal aja. Misal aja ya udah. Saya jarang lihat gitu sih, nggak punya saya masalahnya. Facebook nggak punya, IG nggak punya, apalagi itu ya. WhatsApp aja megang sekretaris. Iya, WA aja yang megang sekretaris. Oke. Ustaz nanti kita lanjutkan ya. Boleh. Ini semua pada bengong. Dipegang. Udah kita istirahat sejenak. Jangan kemana-mana, tetap di Siraman Kolbu. Sejukkan hati.